setiap pengguna walaupun 2 kali 3 kali rehab, kalau dia belum sempurna rehabnya, dia tetap harus direhab karena pengguna adalah korban. Jadi mau 3 kali 4 kali rehab, dia harus sembuh dari kecanduan. Kalau menurut keterangan teman jaksa, memang di atensi di Kejaksaan Agung karena memang menjadi perhatian yang pertama. Yang kedua, apakah tuntutannya ini kemudian tetap didakwakan sesuai dakwaan untuk hukuman atau kemudian dituntut untuk lepas atau masuk kepada posisi dituntut untuk rehabilitasi. Tampaknya ada arah ke sana oleh pihak Kejaksaan Agung. Kita berharap juga ke sana. Tadi saya sudah ngobrol dengan teman jaksa, memang yang terbaiklah yang dicarikan karena kan sudah ada perubahan kebijakan di kenegaraan kita, yaitu yang tadinya semua yang pengguna ini dulunya kemudian dihukum, sekarang diubah menjadi direhabilitasi. Harapan kita juga nanti tuntutan kalau terjadi di minggu depan adalah tuntutan rehabilitasi. Jadi itu yang sedang tampaknya dipikirkan oleh pihak Kejaksaan Agung. Biasanya perkara seperti ini memang hanya setingkat Kajari dengan Kajati, tapi sekarang menjadi atensi Kejaksaan Agung dan mungkin gelarnya juga, gelar internal untuk penuntutan juga ada di Kejaksaan Agung. Jadi itu dia yang kita dapat informasi dari teman jaksa. Bang, tapi sempat ada rasa kecewa nggak sih Bang? Karena ada nunggu waktu 1 minggu harus minggu depan. Kalau rasa kecewa tidak ada ya, namanya si Farsarem juga kan memang dia juga merasa bersalah, jadi dia juga tidak merasa kecewa. Yang jelas dia mengikuti secara baik setiap tahap-tahapan proses hukum yang sedang berlangsung, termasuk beberapa kali penundaan. Harapannya memang penundaan ini karena ada itikat baik dari pihak Kejaksaan Agung yang kemudian mengolah tuntutan ini menjadi tuntutan yang begitu proporsional, yang mengena kepada kebijakan negara dalam arti yang paling baru, yaitu merubah posisi pengguna yang tadinya bisa dihukum menjadi direhabilitasi. Tapi Bang, ini kan sudah beberapa kali ditangkap Bang ya, atau diamankan dan menjalani rehab pula. Bukankah itu tidak bisa Bang untuk rehab? Apa gimana? Rehab itu sebenarnya ada 3 kali rehab, tapi Farsarem baru 1 kali rehabilitasi. Jadi sebenarnya kalau pakai ilmu sederhana konvensional di masa lalu masih ada 2 kali rehab. Tapi saat ini sekarang setiap pengguna walaupun 2 kali 3 kali rehab, kalau dia belum sempurna rehabnya, dia tetap harus direhab karena pengguna adalah korban. Jadi mau 3 kali 4 kali rehab, dia harus sembuh dari kecanduan. Jadi yang paling penting adalah menyelamatkan si pengguna ini karena dia adalah korban dari keadaan kecanduan narkotika. Berarti kalau menurut hukum yang baru, pun misalnya dia udah berkali-kali itu nggak dipidana gitu ya? Iya, walaupun sudah dia 3 kali rehab pun, kalau memang dia masih kecanduan, pakai pola-pola yang baru ini, kebijakan baru, dia tetap harus direhab sampai sembuh. Kecuali pengedar? Kecuali pengedar. Kalau pengedar tidak ada ampun, karena dia kan mengedarkan. Makanya kita harus pastikan dulu, apakah seseorang ini adalah pengguna, apakah seseorang ini adalah pengedar. Kalau dia pengedar ya sudah, dia dihukum. Tapi kalau dia pengguna, dia wajib direhab berdasarkan pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Tapi kemudian ini diperjelas lagi dengan keterangan-keterangan dari pimpinan BNN yang meminta supaya setiap pengguna itu sebaiknya tidak dihukum tapi direhabilitasi. Ini kan himbauan ya antar institusi dari BNN kepada pengadilan, kepada kejaksaan, dan kemudian ini diatensi akhirnya oleh Kejaksaan Agung, di mana kasus ini kemudian diatensi jangan sampai salah dalam menuntut. Makanya perlu penundaan kembali. Ya? Iya, memang dakwaannya adalah sebagai pengedar. Sementara Farsarem dalam bukti-bukti yang ada, saksi-saksi yang ada, dia adalah pengedar. Berarti atensi dari Kejaksaan Agung itu menguntungkan dari pihak saya. Iya, kalau keterangan secara formal atensi dari Kejaksaan Agung ini menguntungkan. Karena biasanya penilaiannya lebih objektif, proporsional, dan mengikuti keadaan-keadaan yang ada. Mas, berarti kan kalau misalnya Farsarem ini kan tuduhan terkait penggunanya nggak ada. Tuduhan terhadap dia? Pengguna nggak ada. Itu ada yang dilepas begitu aja tanpa rehabilitasi gitu. Tentunya karena dia pengguna, dipastikan pengguna, dilepas begitu aja juga tidak. Karena kalau dilepas begitu aja nanti keleleran juga kan.
dia harus direhabilitasi, makanya dicari celah atau jalan di mana dia tetap dalam posisi direhabilitasi. Tuntutan yang paling bagus adalah rehabilitasi, bukan dituntut lepas karena pasalnya tidak memenuhi, bukan. Sebaiknya karena dia pengguna dan kecanduan, sebaiknya dia harus direhabilitasi. Jadi rasanya tuntutannya direhab begitu.